Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, saya dengan Heti Aryani yang akan membawakan mata pelajaran IPA Terpadu kelas 8 semester 1, bab 1 gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Submaterinya adalah gerak lurus. Sumber buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam, buku siswa, kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus. Baik, bisa kalian lihat di layar itu ada dua buah mobil, ya, ada dua buah mobil. Bagaimana bentuk lintasannya? Ya, lintasannya adalah berupa garis lurus, ya. Jadi gerak lurus adalah gerakan yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi karena mobil ini melakukan gerakan yang lintasannya berupa garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa kedua mobil tersebut telah melakukan gerak lurus. Baik, sekarang kita masuk ke materi jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan apakah dua hal yang sama atau berbeda? Mari kita bahas. Sebelumnya kalian bisa lihat animasi berikut ini. Baik, seorang anak laki-laki berjalan dari titik A melewati titik C menuju titik B kemudian berbalik ke titik C. Baik, saya ulangi, si anak laki-laki tadi berjalan dari titik A, melewati titik C, menuju titik B, kemudian kembali ke titik C. Baik, sebelumnya bagaimana gerakan yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut? Ya, anak laki-laki tersebut melakukan gerak lurus, ya, karena lintasannya berupa garis lurus. Kemudian bagaimana apakah yang dimaksud dengan gerakan yang dilakukan oleh anak lelaki tersebut? Ya, kita bisa lihat di sini dari titik A menuju ke titik C, kemudian ke B, kembali lagi ke titik C. Itulah yang disebut dengan jarak. Baik, saya ulangi, dari titik A melewati titik C menuju titik B, kembali lagi ke titik C. Jadi keseluruhan yang dilakukan itulah yang disebut dengan jarak. Kemudian dari titik A sampai ke titik C itu disebut perpindahan. Dari titik A menuju ke titik C itu disebut perpindahan. Mengapa seperti itu? Baik, ini pengertiannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, ya. Jadi si anak laki-laki tadi menempuh seluruh lintasannya dari titik A melewati titik C menuju titik B, kembali lagi ke titik C. Jadi seluruh lintasan yang dilalui oleh anak laki-laki tadi itu disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda, atau jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi awalnya si anak laki-laki itu di mana, kemudian berakhirnya di mana. Nah, ditarik garis lurus, itulah yang disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahan itu tidak peduli seberapa jauh jarak yang telah ditempuh, hanya saja titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Nah, itulah yang disebut perpindahan. Sampai sini mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, ya. Jadi ternyata kelajuan dan kecepatan itu dua hal yang ternyata berbeda, ya.
Jadi kelajuan adalah kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya. Ya, jadi kemampuan menempuh jarak. Kalau jarak tadi adalah semua lintasan yang dilakukan ya, semua lintasan yang dilalui ya. Berapa sekon yang dilalui itulah yang disebut dengan jarak. Yang disebut dengan kelajuan. Jadi kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan apakah dua hal yang sama atau berbeda? Mari kita bahas berikut ya. Jadi kelajuan adalah kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya. Ya, tadi kan kita sudah membahas jarak itu yang seperti apa ya. Jadi seluruh lintasan yang kita lalui itu disebut jarak. Nah, jadi kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya itulah yang disebut dengan kelajuan. Secara matematis, kelajuan dapat ditulis V sama dengan S per T ya. Kemudian kecepatan. Kalau kecepatan adalah perpindahan gerak benda setiap satuan waktu. Nah, jadi kalau kecepatan itu berarti kita berbicara tentang perpindahan. Jadi perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Nah, secara matematis kecepatan ini dapat dituliskan V sama dengan delta S per T. Jadi keterangannya V itu adalah kelajuan atau kecepatan. Jadi mereka punya besaran yang sama ya. V itu bisa jadi kecepatan, bisa jadi juga kelajuan. Untuk kelajuan V sama dengan S per T, untuk kecepatan V sama dengan delta S per T. Untuk S itu adalah jarak tempuh, jarak ya. Untuk S adalah jarak tempuh yang satuannya adalah meter. Sedangkan delta S adalah perpindahan. Perpindahan tadi sudah tahu ya pengertiannya, satuannya juga meter. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Ini ada contoh soal ya. Jika kita ambil contoh kembali ketika kalian bergerak lurus 70 meter ke timur, lalu berjalan berbalik 30 meter ke barat. Baik ya, 70 meter ke timur, kemudian balik 30 meter ke barat. Maka total jarak yang kalian tempuh adalah 70 meter ditambah 30 meter, sama dengan 100 meter. Karena jarak tadi adalah keseluruhan lintasan yang kita lalui ya. Akan tetapi, perpindahan yang kalian lakukan hanya sebesar 40 meter. 40 meter dari mana? Ya, dari 70 meter tadi kita lalui 70 meter tadi, kemudian kita berbalik 30 meter, maka selisihnya hanya 40 meter. Dari posisi awal sampai posisi akhir kita hanya berpindah sejauh 40 meter. Jadi perpindahan kita hanya sejauh 40 meter. Jika diasumsikan kalian berjalan selama 70 sekon, maka kita dapat mencari kelajuan dan kecepatan yang kalian lakukan. Nah, untuk kelajuan, sesuai dengan rumus yang tadi kita pelajari, kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Ya, jaraknya tadi adalah 100 meter, waktunya adalah 70 sekon, sehingga kelajuan yang kalian lakukan adalah 1,42 meter per sekon. Ya. Kemudian kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi sudah kita bahas, perpindahannya adalah 40 meter, waktunya adalah 70 sekon, sehingga perpindahannya adalah 40 dibagi 70, yaitu 0,57 meter per sekon. Paham ya? Baik, kita lanjut. Ini adalah gambar kereta ya. Gambar kereta, di gambar ini seperti apa lintasan yang kalian lihat? Ya, untuk di gambar ini yang kita lihat adalah lintasannya berupa garis lurus. Ya, sehingga kereta ini melakukan gerak lurus. Nah, gerak lurusnya seperti apa? Kita akan bahas. Jika kereta bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap, maka kereta tersebut
disebut melakukan gerak lurus beraturan. Kata kunci untuk gerak lurus beraturan adalah lintasannya lurus, lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap, ya. Jadi mulai dari awal start, awal mulai sampai di akhir nanti kecepatannya tidak pernah berubah. Itulah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Baik, di sini ada pengertiannya. Gerak lurus beraturan atau yang biasa kita singkat dengan GLB adalah suatu gerak benda yang memiliki lintasan garis lurus sumbu X dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Kenapa sumbu X? Sumbu X itu adalah sumbu horizontal, ya, sumbu horizontal atau mendatar. Sumbu mendatar inilah yang memungkinkan sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan tetap dari awal sampai akhir. Kalau sumbunya sumbu Y atau vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, maka benda tersebut biasanya tidak bisa bergerak dengan gerak lurus beraturan. Tetapi karena ada pengaruh dari gaya gravitasi sehingga nanti akan ada percepatan atau perlambatan. Nanti kita akan bahas di gerak lurus berubah beraturan, ya. Jadi untuk gerak lurus beraturan ini, nilai percepatan pada objek yang mengalaminya adalah 0, berarti tidak ada percepatan atau tidak ada pertambahan atau pengurangan kecepatan. Untuk rumus gerak lurus beraturan, ini sebenarnya hanya ada satu rumus, ya, satu rumus hanya saja dijabarkan. V sama dengan S dibagi T kalau mencari kecepatannya. Untuk S sama dengan V kali T kalau mencari jaraknya, sedangkan jika mencari waktunya, T sama dengan S dibagi V. Keterangannya, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Ini ada contoh soal untuk gerak lurus beraturan. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan mobil tersebut adalah... Baik, kita lihat di sini pilihan jawabannya. Satuan yang diminta adalah kilometer per jam, ya. Maka kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal itu T itu adalah waktu, waktunya 10 menit. Maka harus kita ubah menjadi jam, karena jawaban yang diminta adalah dalam satuan kilometer per jam. Jadi 10 menit itu adalah 10 per 60 sama dengan 1 per 6 jam. Kemudian S, jaraknya itu besarannya adalah S, S-nya sama dengan 4 km. Karena jarak ini satuannya sudah kilometer, maka tidak perlu kita ubah lagi karena sudah dalam satuan kilometer. Yang ditanya adalah V, kecepatan, ya. Maka rumusnya V sama dengan S dibagi T. S-nya sama dengan 4 km dibagi 1 per 6 jam. Secara matematis, jika penyebutnya kita membagi dengan bilangan pecahan, ya, nah nanti penyebutnya itu bisa naik ke atas sehingga jadi 4 dikali 6 dibagi 1. Jawabannya adalah 24 km per jam. Baik, sekarang kalian lihat apa yang ada di gambar adalah seorang anak yang bersepeda di jalan yang menurun. Bagaimana lintasannya? Bagaimana kecepatannya? Lintasannya yang ada di gambar ini, lintasannya masih berupa garis lurus, ya. Maka si anak tadi melakukan gerak lurus. Bagaimana kecepatannya? Karena si anak ini melakukan mengendarai sepeda dari permukaan yang menurun, ya, maka kecepatannya pasti tidak akan sama karena tadi ada pengaruh gaya gravitasi. Baik. Nah, si anak tadi telah melakukan gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLBB.
Jadi GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap ialah percepatannya selalu sama terhadap waktu. Jadi tadi melintasi jalanan yang menurun itu ada perubahan kecepatan. Itulah yang disebut dengan percepatan atau yang lebih dikenal dengan lambang A, ya. Nah, di sini percepatannya tetap. Karena percepatannya selalu tetap, ada perubahan kecepatan, tetapi perubahan kecepatannya tetap, maka bisa dikatakan bahwa ia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat, ya. Ini ada rumusnya seperti yang terlihat pada slide kalian. Itu ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, jadi di sana yang berbeda adanya V0. V0 itu adalah kecepatan awal benda. Jadi kecepatan awalnya berapa? Itulah yang disebut dengan V0. Kalau kecepatan awalnya dari posisi diam, maka V0-nya adalah 0, ya. Kemudian di sana ada plus minus, V0 kali T plus minus. Plus minus itu tidak dua-duanya kita pakai. Jadi kita hanya pilih satu, pakai yang plus atau pakai yang minus, pakai yang positif atau pakai yang negatif, itu tergantung dari kondisi. Jika kondisinya adalah percepatan atau pertambahan kecepatan, jadi gerakannya semakin cepat, maka kita menggunakan positif, jadi ditambah. Tetapi ketika posisi perlambatan, dalam kondisi perlambatan atau bertambah lambat, semakin melambat, ya, maka kita menggunakan lambang negatif, ya. Jadi di sana bisa dibaca sendiri, ada beberapa pilihan tergantung dari jenis soalnya. Jadi rumusnya yang mana yang bisa kita gunakan tergantung dari jenis soalnya, ya. Nah, di sana juga sudah ada keterangannya, bisa dibaca sendiri. Ada S jarak, V0 kecepatan awal, V kecepatan akhir, T waktu, dan A adalah percepatan. Ada contoh soalnya, ya. Jadi sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Baik, pembahasannya. Jadi di sini dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya adalah 0, maka V0-nya adalah 0. Kemudian A itu percepatan, itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ya, kemudian waktu tempuhnya T-nya adalah 10 detik. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka kita bisa menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus At. Vt sama dengan 0 ditambah 5 dikali 10. Jadi tinggal dimasukkan saja apa yang diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, maka Vt-nya didapat 50 meter per sekon. Nah, Vt ini adalah kecepatan pada saat T, kecepatan pada saat waktu tertentu, ya. Kemudian, nah sekarang jaraknya. Jarak yang ditempuh, nah kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kenapa pakai plus? Nah, tanda plus ini berarti karena dia mengalami percepatan atau pertambahan kecepatan, ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan S sama dengan V0-nya 0 dikali T-nya 10 ditambah setengah dikali 5 dikali 10 kuadrat. Maka S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 5 dikali 100. Jawabannya adalah 250 meter. Maka jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, di sini ada LKPD. Nanti LKPD ini bisa kalian kerjakan. LKPD di sini berupa praktikum gerak lurus menggunakan ticker timer dan kereta, ya. Jadi ini ada kitnya. Nanti kalian bisa bersama dengan gurunya bisa melakukan praktikum ini di laboratorium. Di situ sudah tertera alat bahan dan langkah kerjanya beserta apa yang harus kalian isi. Ya, apa yang harus kalian isi dari hasil pengamatan kalian. Nah, di sini juga ada kesimpulan yang harus kalian presentasikan nanti ketika sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Baik, terakhir ini ada
mind mapping ya. Jadi kalian bisa membuat mind mapping. Di sini sudah saya berikan clue-nya. Jadi nanti apa yang harus dicari? Dari gerak lurus itu kalian harus mencari pengertiannya, jenis gerak lurusnya, rumusnya, dan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Baik, materi kita untuk pertemuan pertama ini sudah selesai. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.